Terima kasih atas berkenannya para narasumber untuk memaparkan tentang Tosanadi Pasundan, baik itu kujang maupun keris. Selamat datang Kang Budi Dalton, Mas Jimmy, dan Mas Rio. Terima kasih juga kepada para pecinta budaya yang telah hadir di acara ini. Sudah lama saya tertarik meneliti Tosanadi Pasundan ini. Ada suatu perkiraan saya bahwa Tosanadi Pasundan ini sudah sangat tua. Ada indikasi sudah ada sejak zaman abad 2 ya, tahun 200-an. Karena kalau kita melihat, membaca, ada kerajaan Salakanagara di wilayah Pandeglang, Banten ya, itu berdiri tahun 130 hingga 360. Nah, itu seiring dengan tergesernya perunggu Dongson. Perunggu Dongson seolah-olah selesai, kemudian bergeser menjadi teknik tempa lipat yang mengacu pada penemuan besi wood dari India. Besi wood ini diperkirakan tahun 200, sejaman dengan Salakanagara, dan Salakanagara sendiri adalah memiliki raja bernama Dewa Warman dari India juga. Nah, jadi ini bisa kita indikasikan sebagai awal adanya pembuatan senjata dengan teknik tempa lipat. Artinya kemungkinan teknik tempa lipat dimulai di Jawa wilayah barat. Saya tidak ngomong Jawa Barat ya, Jawa wilayah barat. Kemudian indikasi yang lain adalah adanya eksodus, walaupun itu tahunnya sudah agak kesini ya. Eksodusnya para empu dari Jawa, dari Pajajaran misalnya ke Jawa wilayah timur, kemudian menyeberang ke Sumatera. Ya, ini merupakan satu analisa bahwa Tosanadi bisa jadi bermula dari Pasundan. Nah, nanti kita simak pemaparan dari Mas Jimmy Haryanto dan Rio Sesono. Mereka berdua ini pernah meneliti, pernah menulis buku Keris Pasundan Melacak Jejak. Yang inisiatornya adalah Pak Hari Sunaryo. Salam Pak Hari. Kemudian nanti Kang Budi Dalton, seorang budayawan Sunda, akan menjelaskan tentang kujang lebih dalam tentang filosofinya. Kang Budi Dalton yang hidup di wilayahnya itu pasti banyak penemuan-penemuan kujang, banyak menyerap pitutur-pitutur pengetahuan dan pengetahuan dari lingkungannya, dari sesepuh, leluhur, tetangga-tetangga yang kemungkinan memiliki catatan-catatan tentang kujang, karena kujang notasi secara tertulis sangat minim. Ini seperti ketika saya menulis buku tafsir keris, yang akhirnya mendapat banyak pengetahuan yang luar biasa, justru dari pitutur turun-menurun di lingkungan masa kecil saya. Seperti mereka yang dulu mengabdi di Keraton Solo, atau mereka yang memang masih menggerak keraton, mendapat satu gambaran tentang pengetahuan tentang keris, terutama di masalah-masalah spiritualnya. Nah, semoga nanti kujang yang dijelaskan oleh Kang Budi Dalton akan menjadi satu pengetahuan baru yang mencerahkan. Oke, tanpa panjang lebar, saya persilahkan moderator yang kali ini adalah seorang pekeris milenial, masih muda. Terima kasih. Dawson Starling. Dawson Starling. Waktu saya serahkan, monggo. Kanjeng Romo. Monggo Mas Dawson. Ya,
terima kasih pada Kanjeng Romo Tony yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menjadi moderator pada webinar kali ini, yang untuk memandu jalannya acara webinar ini ya pada diskusi kita pada malam hari ini. Oke, yang terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah peserta webinar yang sudah hadir pada malam hari ini, yang akan mengikuti diskusi kita malam hari ini, yang temanya adalah adakah keris Pasundan, dan kita akan mengenal lebih dalam tentang kujang dan filosofinya. Oke. Nah, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Sampurasun. Izinkan saya memperkenalkan ketiga narasumber kita pada malam hari ini yang akan menjadi narasumber dari kedua materi. Yang pertama adalah Bapak Jimmy S. Haryanto, ya mantan wartawan senior Kompas dan terutama admin grup Facebook Warung Kopi Ganja Wulung, admin grup Facebook kesayangan kita, yang track recordnya pada tahun 96 bersama dengan Bapak GM Sudiarto pernah menjadi inisiator penyelenggaraan pameran seni Tosan Aji di Bentara Budaya Jakarta. Pada tahun 2004 menjadi editor pembaca naskah ensiklopedia Kris bersamanya Pak Bambang Hari, almarhum Pak Bambang Harni Suksmo. Di tahun 2006 di Bentara Budaya Jakarta menggelar pameran Kris dan bersama Kanjeng Romo Tony Yunus dari Panji Nusantara membentuk lomba membentuk keris. Pada tahun 2012 bikin pameran keris Bahari Bugis dan peluncuran makna pamor senjata pusaka Bugis. Tahun 2016 pameran keris Bahari Sumatera, Bugis dan Cirebon di Bentara Budaya Jakarta. Lalu untuk narasumber kita yang kedua ada Bapak Rio S. Danumurti. Beliau lulusan Statistika IPB Bogor, S2-nya ngambil sejarah FIB Universitas Indonesia, pernah bekerja sebagai jurnalis mingguan, berita Tempo dan berita editor, pernah menjadi new broadcaster di RCTI, pemimpin redaksi New Indosiar TV, pemimpin redaksi majalah Kris, wira swasta bidang audiovisual, dan saat ini menjadi penulis buku-buku budaya. Yang narasumber kita yang ketiga yang akan membahas kujang adalah Bapak Budi Dalton, ya seorang aktor kebangsaan Indonesia yang cukup dikenal bagi orang, yang juga sekarang dikenal sebagai budayawan Sunda, menjadi pendiri presiden komunitas Bikers Brotherhood yang kini mengajar di Universitas Pasundan. Beliau dosen Universitas Pasundan, budayawan Sunda yang aktif melestarikan kebudayaan cukup lama, berkecimpung sebagai aktor, hingga saat ini tampil sebagai masih aktif sebagai YouTuber. Oke, untuk pada malam hari ini karena temanya adalah adakah keris Pasundan, dan membahas lebih dalam mengenai pusaka kujang dan filosofinya, tentu menurut saya pribadi ini adalah tema yang sangat menarik. Satu, di webinar ini dua materi digabung menjadi satu dalam satu webinar. Yang kedua adalah kita jarang membuat bahasan tentang kujang di webinar, ya kan? Yang kedua, kadang kita suka bertanya tentang keris-keris Pasundan karena identiknya bagi orang awam, bahkan bagi orang Indonesia, keris itu identik dengan budaya Jawa, Mataram sama Jawa Timur. Nah, di sini adalah sisi menarik di mana mungkin ketika YouTube ini akan ditonton secara universal, akan cukup mencerahkan bagi generasi-generasi yang kedepannya bahwa untuk mengenai bahwa Sunda punya keris. Nah, untuk mempersingkat waktu, sepertinya saya akan mempersilahkan narasumber pertama, Bapak Kanjeng Romo Jimmy S. Haryanto, untuk menyampaikan paparannya. Mohon izin, nuhun sewu Kanjeng Romo, silahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Namo Buddhaya. Sejahtera untuk kita semua dan salam damai untuk semua. Sebetulnya saya hanya mengantarkan, nanti ada presentasi yang lebih sistematis dari
Mas Rio. Tapi sebelumnya saya ingin memberi gambaran mengenai adakah keris Pasundan. Nah, ini justru ya, kalau kita ingin melihat apakah ada keris Pasundan, kita loncat dulu ke negara lain, ke Belanda ya. Di Belanda itu ada seorang pelukis namanya Rembrandt ya. Rembrandt itu lahir tahun 1609, lalu meninggalnya 1669. Persis pada jaya-jayanya VOC. VOC itu kan 1602 baru mulai. Nah, Rembrandt ini pada tahun 1638 dia membuat karya. Ada sebentar ya. 1629 itu dia membuat karya The Capture of Samson. Ya, penangkapan Samson itu. Lalu 1638 dia membuat lukisan lagi The Blinding Samson. The Blinding Samson itu Samson dibutakan. Nah, di lukisan The Capture of Samson ini ada keris yang di bawah itu, yang di pinggangnya Samson yang lagi tidur. Terus perempuan di atasnya itu adalah pujaan hatinya, namanya itu Delilah. Nah, itu yang di belakang itu ada tentara Roma. Nah, menariknya di pinggang Samson itu, Samson yang tertidur di pangkuan Delilah itu ada sebuah keris. Nah, ceritanya itu kenapa kok tidur di pangkuan Delilah dan ada kerisnya. Samson adalah orang kuat, orang yang dikenal sebetulnya dalam salah satu kitab suci ya, itu sebagai orang yang kuat, yang kekuatannya itu di rambut. Lalu dia tidak bisa dikalahkan, dan untuk mengalahkan dia itu kuncinya itu rambutnya itu harus dipotong. Nah, maka yang namanya Delilah itu dibujuk untuk memotong rambut Samson ketika dia masih tertidur. Nah, akhirnya dipotong. Samson tidak punya kekuatan lagi. Lalu lukisan kedua itu The Blinding Samson. Ini lebih dramatis, itu gambarnya itu lebih lebih dramatis ya. Itu yang namanya Samson yang sudah tidak punya daya itu, matanya itu dibutakan, dan tentara Romawi ini membutakan Samson itu dengan kerisnya look. Nah, di situ tuh kalau kita zoom ya, handle-nya itu kemungkinan itu kalau yang digambarkan oleh Rembrandt tahun 1638 ini itu adalah handle Buto Bajang, kemungkinan gitu ya. Kerisnya look, jadi yang dipegang itu bukan handle-nya. Jadi mungkin dia sengaja menampilkan identitas dari keris itu dari mana, itu dari handle-nya itu. Nah, itu kerisnya itu digenggam di bilahnya tuh matanya ditusuk pakai keris itu. Itu dramatis sekali gambarnya kalau dilihat. Apalagi kalau Rembrandt itu kan teknik warnanya itu kan gelap terang dan kayak di kegelapan. Itu salah satu ciri Rembrandt. Nah, itu ditusuk pakai keris. Nah, kalau dihubung-hubungkan, ini keris mana? Keris mana? Ini kemungkinan ya. Ini kan masih meraba-raba. Karena yang tahu tentu saja adalah Rembrandt. Ini keris mana? Tetapi pada saat itu di Eropa itu sangat dikenal luas keris from Banten waktu itu. Karena pelabuhannya Banten ya. Bisa jadi keris itu ada yang dari Madura, atau dari mana, tapi ini kemudian keris dari Banten. Dan kalau ngelihat dari ciri handle-nya, itu handle dari Jawa Barat. Artinya pada abad 17 itu, orang Eropa itu sudah mengenal keris Pasundan tadi. Itu abad 17, 16, itu kan 1629 dan 1638 lukisannya Rembrandt. Artinya sudah cukup lama sebetulnya dikenal. Ini belum muncul yang namanya mungkin yang keris-keris yang lain mungkin mereka punya ya, mereka lihat. Tetapi dari sini bisa dilihat apakah benar ini keris Sunda. Nah, itu nanti akan diceritakan, nanti Mas Rio akan lebih sistematik ya menceritakan. Tetapi
dari lukisan itu setidaknya sudah dijelaskan bahwa ada keris yang kemungkinan ini adalah keris Pasundan di lukisan Rembrandt pada abad 17. Nah, itu kalau dilihat dari bukti yang kita bisa lacak atau bukti yang bisa meyakinkan kita bahwa keris Pasundan itu ada. Kalau apakah itu nanti keris Pasundan, nah itu nanti kita bisa berdebat dan bisa dilihat dari pembuktian di lukisan itu. Apakah yang digambar oleh Rembrandt itu adalah keris Pasundan atau malah keris Cirebon. Tapi kemungkinan kalau ini karena pada saat itu orang Eropa selalu menyebut-nyebut sebagai keris Banten, ya, keris Banten dari daerah Banten, karena pelabuhan yang mengirimkan keris itu kemungkinan dari Banten dan disebarkan oleh seorang dokter yang kebetulan bakul keris. Jadi ada seorang dokter terkenal waktu itu di abad 17 itu yang langganannya itu adalah raja-raja di Eropa. Tidak hanya di Belanda, tapi juga di Belgia, juga di Denmark, di beberapa negara, Austria, itu masuknya dari seorang dokter ini. Jadi bakul dokter ini, bakul keris dokter yang di Eropa itu membawa keris ke beberapa raja, itu langganan raja. Dan pada saat itu trennya di Eropa adalah raja-raja umumnya memiliki benda antik. Nah, salah satu keris itu salah satunya. Nah, di Belanda itu banyak raja yang memiliki keris dan disimpan di dalam rak kabinet. Jadi kabinet itu bukan kabinet menteri, bukan. Kabinet itu sebenarnya rak, ya. Jadi itu kabinet raja, di kabinet raja di Belanda. Nah, itu antara lain keris, tombak, segala macam. Termasuk juga Rembrandt ini, dia punya kamar yang sekarang menjadi museum di Belanda. Itu koleksi-koleksi dia, termasuk tombak, ada pedang, ada benda antik. Itu ada di museumnya Rembrandt. Dulu adalah koleksi dia. Itu ada di kamar Rembrandt. Itu sekarang menjadi The Museum of Rembrandt. Nah, ini ada beberapa evidence yang kurang lebih mengunjuk pada keris Pasundan. Itu satu. Nah, ada lagi yang membuat saya penasaran, nanti juga akan diterangkan Mas Rio, pasti akan lebih sistematis dan lebih bagus. Itu adalah setiap buku keris kuno, setiap buku keris lama, Pawacan, ya. Ini kalau untuk sumber ya mungkin A3, A4, ya, tetapi paling tidak disebut di buku-buku di Keraton Solo, ya, yang diterbitkan di luar dengan reference dari naskah-naskah yang ada di Keraton Solo. Beberapa itu menunjuk paling depan itu adalah Pajajaran, keris Pajajaran. Tangguh yang paling atas kalau disebut Pajajaran. Padahal bukan yang paling tua, ya. Di belakang di bawahnya yang paling tua ada Singosari, ada Jenggolo, ada beberapa yang lebih tua. Tetapi kenapa kok paling depan itu keris Pajajaran? Nah, terus menarik lagi, di dalam kitab di Wawacan itu banyak sekali disebut riwayat Empu Pasundan, justru banyak dan detail. Itu ada banyak dan cukup detail. Jadi urut-urutannya misalkan, ya. Ini kalau dilihat dari kerajaan Pajajaran, itu 7 generasi sebelum Pajajaran itu sudah disebut empu. Sudah ada empu itu. Empu Windusarpo, ya, paling tua itu Empu Windusarpo. Lalu anaknya namanya Empu Andoyo Sangkolo, lalu Empu Kajatsari, Empu Kajat Wisesa, Empu Brahmakedi, Empu Anjani, ini yang paling terkenal. Empu Anjani itu di Sunda itu sangat terkenal. Lalu Empu Marcukunda itu anaknya Anjani. Nah, Empu Marcukunda ini yang membuat persebaran empu keris itu menjadi tersebar itu dari sejak zaman Empu Marcukunda. Dia punya 2 anak. Namanya itu Empu Sanggabumi, satu lagi Empu Monco. Empu Sanggabumi ini pergi ke seberang, menetap di Minangkabau pada era-era Pagaruyung. Ini kalau menurut Wawacan loh, bukan fakta sejarah dan bukan
bukan sumber primer, bukan. Ini Wawacan. Tetapi setidaknya ada catatan. Empu Songgobumi menetap di istilah mereka di Minangkabau, Nah, ini Empu Songgobumi ini pada di mana di Padang di Minangkabau itu pada era Pagaruyung. Lalu adiknya namanya Empu Monco, Manca atau Monco, itu dia menurunkan anak-anak yang nanti menyebar ke Jawa Wetan, lebih ke timur. Yang paling sulung tuh Empu Kuwung, lalu Empu Honggo, ya ini saya lafalkan dalam bahasa Jawa aja karena aksaranya anak aksara Jawa itu bukunya. Empu Kuwung, Empu Honggo, Empu Keleng, lalu Nimbok Sombro, ya Nimbok Sombro. Tetapi yang bekerja di Pajajaran hanya Empu Kuwung. Empu Kuwung itu anak kesayangan dari Empu Monco yang akhirnya mengabdi di Pajajaran. Nah, Empu Honggo ini merasa tersingkir. Dia tuh merasa tersingkir. Akhirnya dia bertapa di gunung. Ini versi Wawacan ya. Dia bertapa di gunung dan ketemu mbahnya yang namanya Empu Anjani yang paling terkenal di Sunda itu. Empu Honggo ini akhirnya mendapat wangsit, kamu harus menyingkir. Menyingkir kemana? Ke timur, ke kerajaan yang lagi muncul dan jaya di era Majapahit ya. Itu namanya menjadi Empu Singkir, yang Empu Honggo ini akhirnya menyingkir. Ini nanti Empu Honggo ini juga menjadi salah satu gegeduk empu di Jawa Timur. Lalu Empu Keleng ini pernah juga ke timur, akhirnya menetap di Madura. Akhirnya menjadi Empu Koso, bukan Koso Mardiko seperti Mas Budi tadi ya namanya. Tapi Empu Keleng ini kalau di Jawa Timur namanya Empu Koso. Ya, dia di Jawa Timur, di Madura di era Majapahit. Tetapi Majapahit mana nanti silahkan diteliti, silahkan dilacak karena banyak cerita yang memang anakronis ya, dari sejarah keris itu banyak yang anakronis. Harus diteliti lagi dan harus ekstra cermat. Empu Keleng ini menjadi Empu Singkir, Empu Keleng menjadi Empu Koso, lalu Nimbok Sombro nanti menyusul ke mana tuh, Tuban, menyusulnya ke Tuban. Ini Nimbok Sombro itu salah satu adik perempuannya itu adik perempuan bungsu dari keluarga anak-anak Empu Monco. Nah, ini dia itu adalah empu yang dalam tanda kutip tidak bisa membuat keris karena kerisnya wagu-wagu semua, tidak sesuai dengan bentuk-bentuk keris yang kakak-kakaknya jago semua itu. Ya bentuknya lucu-lucu, jadi kayak ini kalau dari sini diceritakan bentuknya lucu-lucu, wagu gitu ya. Tapi ada pecetannya, ada bentuknya, kalau sekarang disebut betok gitu ya, betoknya betok sombro itu. Nah, ini dianggap nggak bisa bikin keris, tapi ternyata kerisnya itu besinya rata-rata bagus. Besinya itu pulen ya, hitam, ada tipis tetapi kuat, dia kuat karena wasuhan ya, karena keris ini wasuhan, diwasuh itu dilipat dan dipijar, dilipat, itu kan diwasuh, dicuci ya, sehingga menjadi besi yang besi inti. Nah, ini Nimbok Sombro. Inilah Empu Singkir ini nanti ini di dalam catatan disebut dalam berkarya di era Majapahit. Itu Empu Singkir. Wonoboyo dari Pituro itu adalah Empu Keleng. Jadi dia pernah menetap di Surabaya, menyeberang ke Madura. Lalu ada lagi nah ini kalau dari Empu Singkir tadi, Empu Honggo itu anaknya ada yang terkenal seperti Empu Jigjo segala macam itu ya. Nah, ini dari Wawacan yang harus disertai pembuktian, belum ada pembuktiannya, tetapi setidaknya Wawacan ini ada beberapa yang mencatat adanya empu, mereka sebutnya sebagai Pajajaran, tapi kalau
kalau ditelusuri lagi pasti Pajajaran itu hanya untuk mempermudah sebutan. Karena 7 generasi sebelum Pajajaran tentunya kan ada kerajaan Sunda Galuh ya. Sunda Galuh itu pecahan dari penerus dari Tarumanagara. Tarumanagara runtuh abad 7. Abad 7 dihancurkan oleh Sriwijaya, lalu pergi ke dalam, lalu memunculkan Empu Sunda. Sunda itu batasnya Sungai Citarum ke barat, lalu Citarum sampai sungai di daerah Brebes sana itu Galuh. Jadi ini ada gambaran kasar yang masih harus dibuktikan dengan evidence yang lebih ilmiah, yang lebih mantap. Tetapi setidaknya dari wawasan lesan ini menyebut bahwa yang namanya keris Pasundan ini ada, bahkan empunya itu dahsyat gitu. Empunya dari Pasundan itu dahsyat. Nah, saya beberapa kali ketemu dengan beberapa narasumber utama kami yang banyak sekali menekuni keris Pasundan. Kang Hadian Wasita Saleh, salam hormat saya, juga Mas Bambang Kapdono, salam hormat. Itu memang mereka sendiri sebetulnya tidak mengerti bahwa ada wawasan, ya pasti tahu ya, tetapi detail wawasan dari Solo ini yang tentunya berbahasa Jawa itu menyebut banyak Empu Sunda. Nah, ini saya ya dikawinkan dengan info yang lebih meyakinkan dari Mas Kang Hadian sama Mas Bambang Kapdono ini, karena mereka betul-betul menekuni wilayah Pasundan, bahwa lokasinya di mana, tempat pembikinan keris gitu ya, itu ada di mana, itu dia mendalami. Kayak Mas Bambang Kapdono itu dia menelusuri lokasi-lokasi mana saja tempat pembuatan keris. Juga Kang Hadian. Nah, terus kenapa kok nggak ada lagi jejaknya di Pasundan? Nah, rupanya mereka tuh pernah beralih profesi setelah zaman berubah. Setelah zaman berubah, orang-orang empu, keturunan empu di Jawa Barat ini banyak yang membuat senjata beneran, dalam arti pistol rakitan, senapan rakitan, termasuk senapan angin rakitan, itu di Cipacing ya. Di Cipacing itu mereka juga kalau ditelusuri mereka itu dari keluarga empu. Jadi mereka pindah profesi dari dulu keturunan empu, karena sudah zamannya sudah pindah ke timur, ke Majapahit sana, mungkin di situ sudah lama-lama sudah tidak tidak terlalu berkembang lagi, maka mereka mengembangkan membuat senjata. Itu hanya gambaran singkat untuk untuk menyebutkan setidaknya awal dugaan adakah keris Pasundan. Sedikit lagi itu tentang Empu Songgobumi tadi. Empu Songgobumi itu tinggal di daerah Minangkabau, dan dia dikenal bikinannya di Minangkabau. Akhirnya setelah tua, anak sulung dari Empu Marcukundo dari Pajajaran ini, anak dari Empu Marcukundo ya. Iya, Empu Songgobumi ini anak sulung dari Empu Marcukundo. Ya. Itu akhirnya setelah tua dia balik lagi ke Jawa. Di situ disebut di kitab Serat Centini. Serat Centini itu menyebut bahwa Empu Songgobumi setelah dari tanah seberang dia menetap di Cirebon. Dia memiliki julukan lain di Cirebon pada masa tuanya sebagai Empu di Cirebon. Artinya ada kaitan Sumatera, ada kaitan dengan Jawa Barat, ada kaitan dengan pesisir Cirebon. Nah, kalau mau ditelusuri lagi, gaya dari kerisnya atau style dari pembikinan kerisnya itu bisa dilacak dari artefaknya. Coba dilihat betul nggak bahwa ada hubungan dari bentuk, itu bisa dipelajari artefak. Nah, ini yang bisa untuk pengantarnya Mas Rio, bahwa akhirnya tuh empu yang dari Minangkabau itu akhirnya menetap di Cirebon. Ada namanya, saya lupa namanya, di situ disebut. Setelah menetap di Cirebon itu disebut dengan julukan yang terkenal di
Cirebon. Saya kira itu dulu untuk hanya pengantar untuk membuka. Saya kira Mas Rio akan lebih komplit ya, lebih komplit dan sistematis menerangkan mengenai sejarahnya, lalu anakronisnya, lalu dicoba diulang-alik supaya tidak anakronis lah, kurang lebih seperti itu, atau masuk akal atau enggak bahwa di Pasundan itu ada keris atau ada pembuatan keris. Sekian dulu, dan saya kira saya serahkan untuk disambung oleh Mas Rio. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam budaya, Sampurasun, Sugeng Dalu. Ya, terima kasih Mas Tony. Jadi saya mencoba memilah-milah untuk menjawab tema malam ini, yaitu adakah keris Pasundan. Jadi poin saya membagi dalam 7 poin. Yang pertama, adakah keris Pasundan? Saya mulai dari penemuan keris lama ya di kalangan penduduk ya. Penduduk Jawa itu banyak sekali ditemukan keris-keris asli Sunda ya. Terus yang kedua itu saya mencoba secara empirik ya, melihat dengan Mas Jimmy ya tentunya, itu mengklasifikasikan, menggolongkan gitu. Jadi memang bentuk maupun ukuran keris-keris Pasundan itu sangat khas. Jadi ada yang cuma sejengkal, tapi juga ada yang corok ya, yang 50 cm lebih ya. Kemudian gandik-gandiknya juga khas, yaitu seperti misalnya Wanara, Pandita, terus ya, dan makhluk-makhluk mitologi yang menjadi panteon-panteon agama Hindu ya, meskipun masih dalam bentuk yang sangat primitif. Nanti akan poin-poinnya akan saya jelaskan. Terus yang ketiga, saya dan Mas Jimmy melakukan studi pustaka ya. Studi pustaka itu artinya tadi Mas Jimmy udah cerita panjang, sebenarnya itu masuk dalam pustaka, dalam wawacan, babat, dan sebagainya lah. Terus yang keempat, saya menarik dari sejarah panjang kerajaan Sunda ya. Kerajaan Sunda itu kan kalau Tarumanegara nggak saya masukkan ya. Jadi saya mulai dari Prabu Tarusbawa, jadi dia itu menantu dari raja terakhir Tarumanegara, raja ke-12. Nah, dia inilah pendiri kerajaan Sunda, Sundapura sebenarnya waktu itu, tahun 669. Nah, itu kalau saya lihat nanti kan ada muncul kerajaan Sunda Galuh ya, yang di timur Citarum itu pendirinya Prabu Pertikandayun, itu juga cucu dari raja ke-8 Tarumanegara itu. Nanti dia memindahkan ibu kotanya dari sekitar Garut itu terus pindah ke Galuh ya, Ciamis sekarang itu. Jadi kalau dipikir dua negara, terus dua kerajaan nanti bersatu, unifikasi, berpisah lagi. Nanti setelah 1297 itu mulai Prabu Wangi itu sampai 1579 kerajaan Sunda Pajajaran itu diserbu oleh Banten, runtuh. Nah itu kalau kita hitung dari 669 Tarusbawa mendirikan kerajaan sampai musnahnya kerajaan Sunda itu 910 tahun. Terus yang kelima tadi udah disinggung oleh Mas Jimmy tentang Gosali ya. Kalau kata Kang Hadian, selamat malam Kang Hadian, juga Mas Bambang Kapdono. Gosali itu istilah besalen sebenarnya, workshop untuk pembuatan keris. Nah itu masih adakah itu, meskipun secara fakta di lapangan memang tinggal jejak-jejaknya yang ya masih harus ditelisik lebih jauh ya. Terus yang keenam, warangka dan garan keris-keris Pasundan ya. Ini saya kira saya nggak akan, nanti poin ini nggak akan saya bahas karena ini panjang sekali. Tapi kalau ketika kami mempelajari keris-keris Pasundan itu, memang banyak sekali panteon-panteon Hindu ya, Ganesha, terus Gajah Minang, Paksi, itu semua ada semua di situ, Durga. Jadi
Hindu sangat kuat. Dan saya kira garan atau handle yang ditemukan di Cirebon itu bisa jadi juga kelanjutan dari kerajaan Pasundan, ya kerajaan Sunda. Karena nggak mungkin sebuah kesultanan Islam begitu masih menciptakan handle-handle yang berbentuk figur, ya, figur manusia atau binatang, meskipun bentuknya udah stilisasi ya menjadi binatang di mitologi ya. Terus yang ketujuh, keris itu sampai sekarang masih digunakan sebagai adat budaya ya, seperti pernikahan. Kalau pengantin pria itu kalau di Jawa Barat mengenakan kerisnya ada di sebelah kiri ya, digantung, tidak disengkelit di Jawa gitu. Oke, kita mulai dari poin yang pertama ya. Jadi saya terus terang beberapa kali ya sama Mas Jimmy keluyuran ke daerah-daerah gitu ya, sering mendapati keris itu yang memang di Jawa Barat tuh mungkin salah ya, tapi pandangan sekilas saya itu memang agak kurang dihargai atau diabaikan lah. Jadi mungkin mereka mau membuang takut karena itu warisan dari bapaknya, kakeknya dan leluhurnya lah. Tapi mau nyimpan juga was-was karena ada semacam dogma gitu ya, bahwa keris itu adalah benda musyrik ya, musyrik. Tapi apapun ya yang kita temui di lapangan dan juga dari cerita Pak Kohin, Mas Kohin ya, terima kasih pada Mas Kohin juga, Mas Sigit Yunarko yang banyak melakukan hunting ya ke keris di wilayah Jawa bagian barat. Saya menyebut Jawa bagian barat karena wilayah kerajaan Sunda itu sangat luas, melebihi wilayah administrasi Jawa Barat sekarang. Jadi sampai Sungai Pamali yang perbatasan yang ke Malang sekarang, juga sampai daerah sekitar Kutoarjo sana, Bagelen. Nah, jadi kembali ke situ, itu ditemukan keris itu kadang-kadang hanya diselipkan di bilik bambu gitu ya, dan nggak pakai warangka, kadang-kala juga hanya dibungkus kain gitu, dan memang nggak terawat sama sekali. Jadi dan mereka kan tidak tahu harga, jadi kadang-kadang ya bisa dapat murah dan kerisnya bagus ya. Tapi apapun tentang keberadaan eksistensi keris itu di masyarakat Jawa bagian barat mungkin perlu penelitian sosiologis ya, tentang apakah benar ini karena masyarakat Pasundan sendiri sudah ape atau tidak tertarik lagi dengan keris ya. Jadi dari ratusan ribuan itu memang masih banyak keris-keris Sunda gitu ya. Dan bentuknya yang macam-macam, dan saya udah mencoba melihat gitu ya satu persatu lah, dari ribuan ya, itu memang nanti kita agak detailkan sedikit ya. Terus yang kedua, keris-keris Pasundan banyak disimpan oleh para kolektor keris yang kadang-kala ada yang beberapa yang saya temui memang mengkoleksi khusus keris Pasundan itu. Ya lepas dari soal tembakan asli dan sebagainya, tapi kalau secara arkeologis ya jejaknya jelas loh, didapat dari mana. Terus yang disimpan yang di tempat yang cukup menarik yaitu di Museum Gesan Ulun Sumedang ya. Itu saya sama Mas Jimmy waktu itu mencoba mengurut itu, jumlahnya yang tampak aja di display itu ratusan. Kami foto satu persatu dan masih banyak di dalam kamar yang belum dianu ya. Dan itu ragamnya sangat luar biasa. Dari yang sangat sederhana sampai di abad 17 lah, ketika Sultan Agung sudah menginvasi Sumedang Larang gitu ya. Ciamis sudah menjadi wilayah. Itu memang kerisnya sudah pengaruh Mataramnya sangat kuat. Jadi bahkan bentuk-bentuk warangka, ya ini saya tidak berarti mengkritik Museum Gesan Ulun ya. Memang banyak sekali yang tidak pas warangkanya itu, karena banyak warangka Jawa pada kerisnya keris Sugaluh atau keris yang sangat lama. Tapi apapun saya apresiasi lah terhadap
kepengurusan Museum Kesanulun yang sekarang ini sepertinya cukup memperhatikan ya. Terus yang terakhir tuh yang ada di Museum Silagangga Galuh ya, Ciamis. Sayang memang kerisnya sudah terlalu sedikit ya. Menurut almarhum Pak Yayat Rukiat itu banyak yang hilang, dicuri, dan berpindahan dari dulu kan di dekat situs Jambang Sari itu dipindah ke dekat istana yang sisa-sisa istana, terus sekarang ini dipindahkan lagi, dibangun, banyak yang hilang. Kami sempat memotret beberapa tombak yang masih asli ya. Nah, seperti ini contoh nih yang keris Sajen Pasundan yang disimpan Museum Kesanulun ya, itu masih kelihatan sangat sangat kuno, itu unik ya, dan handle-nya serangka atau warangkanya sangat sederhana gitu. Jadi next Mas. Terus bentuk-bentuk keris Pasundan ya, dan ukuran sangat variatif. Tadi sudah saya sebutkan. Saya memang saya mau tunjukkan bahwa poin-poin tadi sampai saya membentuk ini nih, membentuk buku ya, menyusun buku dengan Mas Jimmy itu, melacak sejak keris Pasundan itu sebenarnya poin-poinnya ini. Tapi di dalam buku itu tidak saya rinci ya, misalnya eranya kan 910 tahun, panjang sekali, tapi kami bisa bisa pilah-pilah bahwa yang paling awal itu memang sangat sederhana seperti katko, betok, jalak budok gitu ya. Bahkan ada yang bentuknya itu cuma seperti pisau pendek dan tumpul tebal gitulah, tanpa pamor ya gitu ya. Terus yang luar biasa itu keris-keris corok banyak sekali. Dan yang sangat menarik menurut saya itu, ini saya pakai istilah yang sederhana ya, gandik, karena memang nama-nama ricikan keris Pasundan kami belum dapat literaturnya ya, belum. Narasumber juga kami tanyakan juga banyak yang tidak tahu ya, mungkin karena memang sekian lama tidak pernah digali atau. Jadi saya pakai istilah gandik aja meskipun ini nggak terlalu pas ya. Nah, gandik di Pasundan ini sangat banyak sekali, dan ya itu memang mungkin karena pemujaan atau apa zaman dulu, misalnya Wanara itu konon itu penghormatan terhadap Raja Jiong Wanara ya, akhir abad 8 ya, Raja ke-8 Sunda Galuh itu kan Wanara atau Raja Manara, dan itu bentuk-bentuk Wanara ini juga macam-macam, tidak seragam begitu. Terus juga naga itu juga sangat, naganya aja nggak bisa diseragamkan gitu. Ada yang kepalanya agak mendongak ke atas, ada yang mulutnya terlalu menganga begitulah, nggak bisa seperti keris-keris dari Jawa Timur, Majapahit, Mataram begitu, enggak. Tapi memang sangat variatif sekali. Saya nggak bisa merumuskan apakah itu karena perbedaan waktu eranya ya, mungkin era abad 7, ke-8, ke-9 apa begitu. Tapi kalau lihat jenis besinya sih sebenarnya ada evolusi ya. Jadi makin ke sini makin bagus, dan bentuknya juga makin sempurna. Terus ini juga hasil interview ya, dan saya coba amati itu ya, interview beberapa narasumber yang kami anggap paham ya. Itu keris-keris Pasundan itu misalnya gandik itu ya, misalnya naga begitu misalnya. Naganya itu nggak 3 dimensi seperti keris-keris Jawa gitu. Banyak kan malah 2 dimensi, cenderung kayak lancip gitulah. Dan gonjo ya, meskipun namanya nggak gonjo tapi kancing ya. Itu memang cenderung panjang keris-keris Pasundan itu, dan yang sangat umum ditemui itu condong lelehnya itu lebih doyong ya. Mungkin kalau kita pakai sumbu XY itu kira-kira dia doyong 80 derajat lah. 80 derajat. Tapi tentu nggak ada juga anomalinya ya, ada beberapa yang
yang lurus begitulah. Terus saya perhatikan memang setelah era kan 1579 ya, ketika itu Majapahit sudah runtuh itu. Itu memang puncak puncak pembuatan keris Pajajaran itu memang luar biasa gitu. Jadi bagus sekali. Jadi mirip dengan keris-keris Majapahit lah. Misalnya tantingannya ringan, terus wajahnya juga kelihatan keras sekali. Hanya yang membedakan kalau secara kasat mata gitu, besinya sebenarnya kayak ngerkes gitu. Kalau ngerkes kalau bahasa Indonesianya apa nggak tahu ya. Tapi kalau Majapahit itu kan lumer ya, basah gitu ya kelihatan. Nah kalau keris-keris Pasundan itu ngerkes kayak seperti tajam kalau rasanya tuh kayak kasar, tapi kalau dipegang sebenarnya halus, ngerkes ya. Nah, ini tadi sudah saya singgung ya. Jadi misalnya di Museum Gesanulun itu kan sebenarnya penyimpanan artefak yang memang nantinya harus dikodifikasi ya, mungkin beberapa ahli keris gitu yang mengelompokkan, ini kira-kira era awal, era agak tengah, terus ini era akhir. Gitu. Karena memang variasinya banyak sekali, ada yang seperti keris Majapahit, terus ada yang seperti keris keris Jenggala gitu juga banyak sekali dan itu bisa ditafsirkan macam-macam ya, apakah keris-keris ini dibawa dari luar daerah atau justru yang luar daerah itu terpengaruh keris-keris Pasundan. Karena mengingat cerita atau tuturan Mas Jimmy tadi bahwa memang ada keterkaitan guru murid, bapak anak ya dalam soal silsilah empu keris tadi ya. Terus saya lihat seperti jejak misalnya keris zaman keemasan Pajajaran itu kan kalau versinya Cirebon itu kan Prabu Siliwangi itu kan Sri Baduga Maharaja ya, itu kira-kira hampir akhir abad 15 lah. 16. Jadi itu seperti keris Ki Dukun gitu ya, keris-keris yang Museum Gesanulun itu kan memang tadinya dibawa oleh 4 punggawa kerajaan Sunda Pajajaran untuk menyelamatkan diri dari serbuan kerajaan lain ya. Waktu itu kan intelijennya waktu itu mungkin melihat ya bahwa kayaknya Banten sama Cirebon ini udah mengincar Sunda Pajajaran. Jadi 4 punggawa ini menyelamatkan pusaka dan juga mahkota ya terbuat dari emas, dan sekarang masih tersimpan baik di museum di Sumedang. Terus, ini bentuk keris Ki Dukun ya. Ini kalau dilihat kan sudah cantik ya, bentuknya udah seperti keris-keris ya Mataram begitulah. Besinya juga pamornya juga ada bagus ya. Ini mungkin era-era Prabu Siliwangi ya, jadi Sri Baduga Maharaja. Nah ini jadi ini dibuka cepat aja Mas, ini keris Kiai Panunggul Naga, ini juga bawaan, ini simpanan dari dari Museum Gesanulun. Jadi ini juga sama, ini dibawa dari bentuknya lebih sederhana tapi besinya bagus ya, besinya malah menurut saya menyerupai keris Jawa Timur ya, keris Majapahit gitu kan. Ya terus Mas. Nah ini udah agak modern, maksud saya modern tuh ya. Ini zaman Sultan Agung ya, ini Bupati Sumedang awal abad 18 ini kan awal 19 ini kerisnya sangat Mataram ya. Jadi mungkin apakah ini bisa dimasukkan sebagai keris Sunda atau itu tergantung. Menurut saya sih kalau parameternya adalah itu keris dibuat di Sunda dan dimiliki oleh bangsawan Sunda yang mungkin masuk keris Pasundan ya. Soal bentuk kan bisa aja itu. Nah ini juga zaman Sultan Agung nih, Raga Gempol. Ini benar-benar di zaman Sultan Agung. Jadi selanjutnya Mas.
Eh, eh, nah ini Petok Pasundan sangat kuno sekali ya, sangat sederhana gitu, dan apa ya, sudah mulailah ada pamor gitu ya, meskipun apakah itu memang karena bahan pamor sangat sedikit sehingga itu, atau memang sebuah perencanaan ya, perencanaan yang digambar gitu. Nah ini Duongki Macan, bentuknya seperti golok tapi ada kancingnya, ada gonjonya. Ya terus Mas, ini hanya menunjukkan variasi-variasi aja. Nah ini keris Pasundan ini unik sekali, ini naganya kayak kepala kelelawar gitu lah, tapi ya inilah yang ini dulu katanya di daerah Ciamis lah didapatnya, bukan berarti dari Galuh ya. Terus Mas, nah ini keris regol. Sebenarnya ini saya ngambil istilah regol hanya dari bukunya Pak Bambang Hasri ya, karena saya nggak tahu persis, karena di Sunda juga nggak diketahui ini bentuknya apa, tapi kita mudahkan aja sebagai keris regol karena seperti dalam ensiklopedi bentuknya seperti regol gitu. Ya terus Mas, nah ini corok ini punyanya Mas Pohin, ini panjangnya 52 cm, besar sekali, dan ya menurut beberapa narasumber ini termasuk tangguhnya Sumedang gitu ya, artinya ya Pasundan ya, Pasundan berabad-abad. Nah ini keris Nisombro, ini koleksi Mas Jimmy, sangat bagus ya, kokoh, dan seperti yang diceritakan tadi, ciri-ciri karya Nisombro itu lumer besinya, dan wasuannya bagus, tempaannya juga luar biasa. Terus Mas, nah ini keris Pudak Sategal, ini sebenarnya ini mirip Kidukun ya, ini punya Mas Koin. Ini ya, ini seperti bahasan Kidukun tadi lah. Rata-rata keris-keris di zaman ini mungkin era-era Prabu Siliwangi ya, jadi bentuknya selalu ada kayak semacam Pudak Sategal gitu ya. Tapi kadang-kadang disamarkan, kadang-kadang saya belum tahu persis apa artinya ya. Kemudian, nah ini tadi sudah saya singgung ya, seperti bentuk-bentuk wanara, gajah, Ganesha, paksi, atau kombinasi dari itu. Tapi yang jelas itu binatang-binatang apa ya, dewa sebenarnya ya, panteon Hindu lah, yang paling banyak pandita ya. Bentuk pandita itu sederhana sekali sih, kadang-kadang ada seperti orang yang berdoa begitu, tapi ada yang berdiri. Sayang saya file itunya kemarin agak kesulitan saya cari ya, tapi itulah kombinasi, dan nggak bisa diratain ya antara bentuk pandita yang ini dengan keris pandita ini, bisa beda-beda itu. Jadi nggak seperti di Jawa gitu ya. Naga juga seperti saya katakan, naganya aneh-aneh lah. Tapi yang paling, kalau naga menurut saya yang paling khas itu tekuan apa ya, tekuan leher itu ya, menuju kepala itu bentuknya U banget gitu, nggak V seperti Mataram gitu ya, meskipun Majapahit juga bentuknya U, tapi rata-rata ya, ini sih belum tentu benar ya, tapi dari studi empirik ratusan keris yang kami lihat tuh ya bentuknya U gitu, U bukan V ya, U, dan U-nya itu cenderung ke depan, jadi kalau posisi kepala itu kalau diposisikan gandhi itu kayak nonong gitu ke depan gitu. Ya terus Mas. Nah ini contoh gajah Mino ya. Ini fotonya saya agak blur, tapi itu kayak gajah tapi juga kayak ikan gitu, ada apa sisiknya gitu. Ini saya lupa ditemukannya di daerah mana ya, di wilayah Sundanya di daerah mana. Ya terus Mas. Nah ini Gandhi Wanara, ini di Museum Busanulun. Ini ringan sekali, seperti keris Majapahit. Ringan sekali, bentuk wanara ya. Itu kinatanya juga pada rontok. Sayang handle-nya Jogja. Jadi ya kurang pas, tapi besinya luar biasa. Nah ini Ganesha ya, gajah duduk gitu. Kalau melihat besinya sangat ya, mungkin era-era Sunda sebelum abad 13 lah, kira-kira begitulah. Ya terus Mas,
Nah, ini juga Museum Gesanulun. Ini gandek singa atau macan. Ini sebenarnya kalau bentuknya utuh itu hampir seperti orang, mungkin orang sekarang keliru sebagai keris jenggala gitu ya. Tapi ya itu persepsi ya, agak susah juga. Tapi karena menurut etimologi itu jenggala juga ada yang mengatakan, sejarawan Sunda itu jenggala itu dari kata ujung galuh. Saya nggak ngerti persis kenapa apa itu mirip lah keris-keris yang disebut jenggala dengan apa keris Pasundan banyak kadang-kadang mirip ya. Ini perlu penelitian lebih lanjut. Nah, ini Naga Salira, ini punya Mas Jimmy, ini besinya sangat luar biasa dan apa itu ya tampak dalam gambar lah. Jadi naganya menonjol ke depan gitu. Nah, ini juga tafsirnya macam-macam. Ada yang mengatakan ini paksi ya, burung ya. Tapi juga ada yang mengatakan ini keris galuh gitulah. Ya macam-macam, tapi memang namanya tidak ada dan harus diteliti lebih jauh lah. Tapi ini ada di Museum Gesanulun Sumedang. Nah, ini yang tadi ini sebenarnya tentang pustaka wawacan tadi juga udah diceritakan banyak oleh Mas Jimmy ya. Nah, keris itu sebenarnya sejak abad 16 yaitu 15-18 itu dalam Sanghyang Siksakanda Ingkarsian itu pustaka lama itu memang disebutkan bahwa keris itu pegangan raja itu adalah keris. Salah satunya keris ya, ada pegangan. Nah, kalau raja pegang itu pasti bala tentaranya juga pasti memegang keris juga. Kemudian penyebutan Puni Sombro di berbagai literasi atau dalam omongan-omongan kan juga bisa menjadi petunjuk bahwa memang keris Pasundan itu ada. Terus seperti yang diceritakan Mas Jimmy di serat Cariosin para empu ing tanah Jawi itu bercerita tentang empu-empu ya, empu. Meskipun kadang-kadang tanggalnya agak kacau gitu ya, saya cross-check dengan sejarah raja-raja di Pasundan itu memang kadang-kadang namanya sama, tapi kok waktunya kadang-kadang selisih yang jauh 100 tahun dan sebagainya. Kemudian cerita Waruga Guru itu kan juga cerita tentang kehebatan Raja Jiung Wanara ya ketika dia menyabung ayam lah dengan pihak raja itu. Dia membawa keris namanya Naga Lumenggung. Jadi keris itu dibawa dan ayam dari kerajaan itu selalu kalah dan sesuai dengan janji Jiung Wanara mendapatkan separuh kerajaan sehingga kerajaan Sunda yang ibu kotanya di Pakuan itu pecah lagi, jadi yang di timur Citarum dipimpin oleh Raja Manara atau Jiung Wanara, sementara yang di sana Aryo Bangah atau Rakyat Bangah itu. Nah, terus sejarah Parampu yang tadi juga sudah disebutkan oleh Mas Jimmy tentang Serat Centini atau Tembang Raras itu bagaimana penyebaran Parampu, dan memang empu awalnya dari Jawa bagian barat ya, jadi ya itu memang namanya babat kalau dalam ilmu sejarah kan masih belum bisa dianggap sebagai dokumen A1 gitu ya, dokumen primer gitu. Tapi ya apapun buat kan memang nantinya harus dilacak ya, minimal dalam wawacan kuno gitulah, pendukung lah. Seperti tadi yang Mas Jimmy ini di tabel ini kan kelihatan ya, jadi dari Empu Windu Sarpo gitu ya, terus Empu Andaya Sangkala gitulah. Nah, itu kan hanya memudahkan aja Pajajaran, padahal kan Pajajaran itu sebenarnya kan nama menjadi Sunda Pajajaran itu baru 1297. Nah, itu Empu Andaya Sangkala itu kan Jenggala atau Pajajaran. Nah, Jenggala ini apakah Jenggala Jawa Timur atau ujung Galuh? Nah, itu juga boleh dipertanyakan ya. Saya kira tadi Mas Jimmy sudah cerita panjang tentang para empu. Lanjut, Mas. Nah, ini saya juga bisa singgung. Sejarah kerajaan Sunda ini sangat luar biasa panjangnya. Dan mempunyai, ketika sudah unifikasi ya, 1297 sampai 1579 itu, ya punya pelabuhan besar
Sunda Kelapa dan Banten. Jadi dua itu memang milik kerajaan Sunda. Jadi ketika Sunda direbut oleh Kalapa atau Pelabuhan Kalapa itu direbut oleh Belanda gitu ya memang Sunda menjadi agak kerepotan ya. Terus Banten juga akhirnya menjadi negeri yang terpisah. Cirebon ya, itu meskipun Cirebon dan Banten ada hubungan ya. Tapi yang mau saya tarik tentang sejarah kerajaan Sunda itu, ya logikanya begini ya. Jadi kalau sebuah kerajaan itu kan pasti punya sistem pertahanan, sistem keamanan ya. Nah kalau ada sistem pertahanan keamanan, berarti ada persenjataan ya. Bisa dibayangkan zaman itu mungkin senjatanya mungkin ya panah, tombak, keris, golok dan sebagainya. Tapi artinya bahwa logam itu sudah ada. Jadi menggambarkan kebesaran kerajaan Sunda. Bahkan dalam cerita Parahyangan yang saya baca itu kan ada kisah dalam manuskrip Bujangga Manik itu dia mencoba menyelusuri wilayah kerajaan Sunda itu dari ibu kotanya yang menurut sejarawan Saleh Dana Sasmita itu kan di sekitar Bogor ya, ke Kedunghalang gitu ya. Lalu dia menyusul ke selatan terus ke timur yang sekarang menjadi jalan Bogor Cianjur gitu ya, puncak itu. Terus nanti dia berbelok di lereng gunung gunung saya agak lupa. Nah itu di buku saya ada nih buku kisahnya. Jadi terus dia sampai Kali Pamali ya, Sungai Pamali yang perbatasan Pemalang itu. Kemudian dia kembali melalui jalur pantai utara. Jadi betapa luasnya kerajaan Pasundan itu hampir mungkin separuh Jawa lebih ya. Jadi bercerita tentang sejarah kerajaan Sunda itu sendiri kan sangat tidak mungkin kalau tidak meninggalkan artefak berupa keris ya. Hanya memang harus ditindaklanjuti lah. Terus jejak Gosali atau Pesalen seperti yang saya terikan tadi, jejak Gosali ini saya terus terang tidak melacak sendiri. Saya interview Kang Hadian dan Bapak Mas Bambang Kapdono ya, mereka mencoba melacak ke desa Cipare dan Cilang itu. Di sana memang seperti yang pernah disampaikan oleh Jasper dan Bernardi tahun 30 itu sudah tidak ada siapa itu keturunannya tidak ada, tapi bahwa di sana masih ada 3 Gosali lah yang ya sudah membuat golok dan sekarang mungkin sudah membuat senapan itu. Jadi ini mungkin bisa digali lebih jauh lagi ya, karena tapi ya lumayan lah bahwa di Jawa Barat masih ada. Tapi ada pendapat begini soal Gosali. Kalau menurut Anthony Reid segala itu bahwa kalau di industri logam itu biasanya ya di dekat istana karena kan sifatnya rahasia ya. Dan yang membiayai atau yang pesan itu biasanya kan raja atau kerajaan. Jadi Pesalen itu ya tentunya di sekitar istana gitu ya, istana, karena pemesannya adalah raja gitu ya. Dan saya kira itu ada benarnya ya. Terus, nah ini Warangka dan Garan ini saya kira tidak perlu dibahas di sini karena banyak sekali ini dan luar biasa. Saya pernah mengidentifikasi punyanya almarhum Pak Hengki Joyo Purnomo itu terus handle Pasundan itu luar biasa, meskipun juga sangat sering kali dianggap sebagai Cirebon gitu ya. Padahal saya agak sanksi ya, karena Cirebon kan Kesultanan Islam ya, yang nggak mungkin membiarkan ada figur-figur apalagi binatang gitu ya. Tapi ya saya kira itu perlu masih debatable lah untuk mengatakan bahwa serangga Cirebon itu adalah Pasundan gitu. Ya, lanjut Mas.
Halo? Nah, itu yang terakhir tadi yang saya katakan bahwa secara antropologis ya memang keris itu keberadaannya selalu menyertai orang Sunda dalam hajatan. Meskipun sekarang yang tersisa hanya pada perkawinan ya, perkawinan itu mempelai pria biasanya mengenakan keris di sebelah sisi kiri di pinggang ya, tidak disembelih. Saya kira itu ya Mas, karena saya hanya menceritakan poin-poin. Nah, Matur Sembah sangat bahasan yang luar biasa. Menurut saya ini adalah bahasan yang luar biasa. Selain mendalam dan meluas mengenai keris-keris Pasundan, ya, sudah mendalam, meluas sampai ke segala macam aspek dari keris-keris Pasundan, tapi juga Kanjeng Romo sudah berusaha menjabarkan cukup detail. Contoh masing-masing yang tadi di-share screen sudah cukup mewakili. Sampai ke empunya, sampai ke hal-hal rinci secara keseluruhan. Bahasan yang sangat luar biasa, Nggih, Kanjeng Romo Rio, matur sembah suwun sangat, Nggih. Nah, ada satu pertanyaan untuk dari saya buat Kanjeng Romo Jimmy ataupun kepada Kanjeng Romo Rio, Nggih, tentang terkait keris Pasundan, bahwa keris tertua di Pasundan, di tanah Pasundan yang ditemukan itu adalah abad kedua, abadnya era-era Salakanagara. Nah, apakah pernah ditemukan simpel di Tangguh itu? Karena akan sangat menarik, jujur akan sangat menarik bagi dunia perkerisan ketika memang pernah ditemukan satu sampel yang walaupun masih sangat sederhana kerisnya, tapi bisa menjadi patokan bahwa jangan-jangan keris di daerah Pasundan itu lebih tua daripada di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur, di daerah Mataram Hindu ataupun daerah Kediri gitu lah ya. Mungkin bisa dijawab oleh Kanjeng Romo Jimmy ataupun Kanjeng Romo Rio sebelum. Terima kasih. Terima kasih, Bung Dasan ya, moderator. Sampai sekarang memang belum ada ya secara spesifik ini temuan di zaman katakan Tarumanegara begitu, atau bahkan kita mengklasifikasi Sunda awal, Sunda pertengahan atau peralihan sampai Sunda Pajajaran yang terakhir itu teridentifikasi dengan jelas ya, belum ada. Bahkan ini terus terang saya sudah menyusun buku ya dengan Mas Jimmy, melacak jejak keris Pasundan itu ya belum secara khusus mengklasifikasi ini keris abad sekian belum berani ya kira-kira, karena memang masih sangat jauh ya, karena ini masih langkah awal. Terus tadi juga ada yang bertanya tentang, saya tadi sebenarnya ada pertanyaan untuk keris ya sebenarnya, usia tertuanya kapan tadi ya sebenarnya. Nah itu yang memang sampai sekarang belum ya, kami hanya taunya ya paling tua ya betok lah, Jalak Buddha gitu ya. Kalau bentuk-bentuk yang paling sederhana ya hanya seperti pisau tumpul begitu ya, itu ada sih di Museum Gesan Ulun juga ada ya. Saya kira itu aja. Mungkin Mas Jimmy mau melanjutkan, silakan. Ya, terima kasih Mas Rio. Tadi ada yang bertanya mengenai menyinggung istilah dapur ya, terus penamaan pamor, tapi di keris Pasundan. Nah, ini yang ingin saya ungkapkan. Kebanyakan teman-teman perkerisan melihat dengan kacamata yang bukan seperti Kang Budi Dalton tadi ya, bahwa keris kujang ataupun keris Pasundan itu mesti dilihat dengan cara melihat orang Sunda. Nah, yang sering dipakai oleh teman-teman kita di perkerisan itu adalah katakanlah istilah dapur, lalu istilah pamor, itu sebetulnya kan diambil dari sebetulnya Serat Centini. Jadi ini saya ceritakan ya. Serat Centini itu adalah Suluk Tambang Raras, itu kan inisiatif dari Pakubuwono kelima, yaitu
abad 19 untuk 3 pujangga sastra di keraton, Raden Ngabei Ronggo Sutrasno, lalu Ronggo Warsito yang gelarnya itu Yosodipuro kedua, lalu Raden Ngabei Sastrodipuro. Mereka itu diperintahkan untuk menyusun buku atau kumpulan pengetahuan, ya, kumpulan pengetahuan, istilahnya itu begini, kumpulan pengetahuan lahir maupun batin Jawa itu. Lalu masing-masing dari pujangga sastra tadi diberi tugas oleh Raja Pakubuwono kelima, itu abad beliau itu kan 1814 lah, itu abad 19, itu untuk melakukan penelitian, ya, penelusuran lapangan. Lalu Ronggo Sutrasno itu diminta untuk menjelajah di Jawa bagian timur. Apa saja pengetahuan lahir dan batin rakyat di Jawa Timur. Lalu Ronggo Sutrasno itu di bagian barat, gitu. Nah, ini setelah ini mereka menyusun kitab yang nantinya disebut Centini. Centini itu tidak hanya tentang keris, itu semacam ensiklopedi, ya, semacam ensiklopedi budaya Jawa, baik lahir maupun batin, yang ya, seolah-olah menuliskan pengetahuan yang lampau. Nah, terus mereka, salah satu sumber yang mereka pakai itu adalah kitab Jatisworo. Itu Jatisworo itu pada Pakubuwono III. Artinya istilah dapur, istilah pamor dengan nama-namanya yang banyak itu di dalam Pak Guritno itu sekitar 200 penamaan misalkan, atau sekian ratus pamor gitu. Itu terjadi jauh setelah era Pasundan gitu. Jauh sekali. Jadi itu adalah kategorisasi yang dilakukan pada abad 19. Nah, ini kita tuh kebanyakan melihat Sunda selalu dilihat dengan seperti itu. Itu dapurnya apa? Itu pamornya apa? Tadi Kang Dalton sendiri aku nggak tahu gitu kan, nggak tahu itu apa namanya. Nah, itu kan sebetulnya kacamata abad 19. Itu dipakai untuk melihat yang lama. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ya boleh-boleh saja tentu saja, tapi lebih baik memang melihat dengan kacamata, ya, dengan cara seperti yang dilakukan oleh Kang Budi Dalton tadi. Kalau ditanya ini dapurnya apa, ini pamornya apa, tentu nggak akan beliau jawab, ya, karena beliau membedahnya Kujang itu memakai kacamata itu, bukan memakai kacamata abad 19 seperti yang dilakukan seperti kacamata Serat Centini tadi, karena Serat Centini itu adalah upaya untuk mendokumentasikan budaya lahir maupun batin, termasuk membuat kategorisasi keris segala macam, itu mulai abad 19. Kalau dilihat itu, ya bisa nggak ketemu. Itu yang ingin saya jawab. Terus mengenai istilah dapur. Kalau misalkan kita melihat keris-keris di Sumedang misalkan, ya, terus ada juga yang di Ciamis, Sumedang, lalu yang ada yang tersisa cukup banyak di situ. Kalau di Cirebon itu campur antara Cirebon dan juga sisa-sisa Pasundan, sisa-sisa keris dari Tatar Pasundan. Misalkan dilihat di Sumedang, mereka tidak disebut sebagai dapur. Misalkan saya kasih contoh keris Ki Panunggul Naga, tidak ada naganya sama sekali. Ki Panunggul Naga itu kalau dilihat pakai kacamata abad 19 dengan kacamata Centini, dengan kacamata Serat Pandemeling Duwung itu abad 20, itu akan disebut sebagai carubuk. Tapi mereka nggak ngerti, mungkin ini dapurnya apa. Waduh, nggak ngerti, mungkin seperti itu, tapi disebutnya mereka keris Ki Panunggul Naga. Mereka hanya sebut nama. Terus Curug Aul, dapurnya apa tidak tahu, karena bentuknya pun bukan sepenuhnya seperti keris. Ki Macan, ya tidak tahu dapurnya apa, karena bentuknya kombinasi antara golok pendek dan ada
ilustrasi ornamen seperti sekar kacang. Lalu kidukun. Kidukun dapurnya apa? Ya disebut aja kidukun. Kerisnya namanya kidukun. Kalau dipandang dengan kacamata abad 19 mungkin Lok 5 budak setegal, ya, ada budak setegal. Tapi apakah istilah budak setegal dan Lok 5 itu mereka tahu di Jawa Barat tahu? Mungkin tahu karena kidukun itu kemungkinan kan era setelah Mataram gitu. Setelah Mataram jadi waktu Gesanulun sudah bergabung dengan Mataram sehingga Sumedang menjadi semacam kabupaten ya, sebenarnya kabupaten tapi dipimpin oleh Bupati Wedono. Nah, Bupati Wedono. Padahal sebetulnya kan dia raja itu setelah Gesanulun masih raja. Tapi setelah Gesanulun di era kolonial, di era sudah mulai era VOC dan juga Mataram itu namanya sudah pokoknya itu harus dilihat dengan kacamata kalau melihat pusaka Sunda ya harus melihat dengan kacamata Sunda itu. Saya kira lebih baik kita melihat budaya lain ya dengan cara pandang budaya lain. Jangan mengukur misalkan itu pamornya apa, itunya apa. Itu kalau misalkan Anda ke Bugis gitu ya, ke Bugis itu penamaan pamornya berbeda sama sekali. Mereka tuh lebih pamor misalkan ya, pamor itu ure, mereka angkat ure itu mereka makna dari spiritual dari pamor itu apa. Nah, itu beda lagi. Kalau di Sunda barangkali tidak dilihat seperti itu gitu loh. Tidak lihat seperti itu bahwa pamor itu mungkin akan amor itu kan untuk mencampur. Jadi jika ada misalkan dua logam dicampur, tentu ada yang untuk pencampurnya. Itu pun juga maknanya bukan makna teknis, bukan, lebih spiritual. Jadi misalkan besi ini mengandung aura jelek, yang satunya juga auranya jelek atau auranya baik, digabungkan mungkin tidak bisa diperantarai dengan pamor tadi. Nah, itu harus melihat kacamata yang lama. Itu ada di Serat Citapsoro di Cirebon. Mereka melihat besi itu bukan dengan unsur CO atau apa, bukan. Misalkan besi ambal, besi banyak ada belasan nama itu, Purosani segala macam. Itu berdasarkan bukan makna spiritual tapi daya yang ada pada jenis besi. Nah, jenis besi ini dayanya ini, jenis besi ini dayanya ini. Maka pamor itu bukan untuk keindahan. Pamor itu untuk merekatkan supaya besi satu dan besi yang lain itu bisa amor, bisa bergabung. Nah, itu di Serat Citapsoro di Cirebon juga disebutkan seperti itu. Jadi jangan selalu memandang misalkan melihat keris Cirebon, melihat keris keris di Sunda, bahkan melihat kujang di Sunda itu dengan kacamata abad 19 yang dilakukan pada era Pakubuwono di Surakarta. Nah, seperti itu saya kira yang saya bisa tambahkan. Kalau tadi mengenai pusaka tertua, ini juga harus ditelusuri secara serius karena ada penemuan di Candi Borobudur bahwa di bawah kubah itu suatu ketika direnovasi ditemukan keris. Bentuknya seperti apa? Bentuk kerisnya itu adalah seperti keris sajen itu. Jadi bentuknya itu seperti keris yang picit segala macam. Kalau di istilah Malaysia itu mereka sebutnya keris picit. Seperti itu. Cuman lebih sederhana, kepala besinya itu lebih sederhana. Nah, apakah itu bentuk awal dari keris? Karena keris itu ditemukan di Borobudur yang dibikin di abad 8 sampai 9 ya.
Jadi bisa berarti siapa tahu itu adalah keris tertua itu bentuknya yang kepala-kepala besi itu. Seperti yang ditemukan di mana di Borobudur yang sekarang disimpan di Belanda. Itu keris itu ditemukan di Borobudur disimpan di Belanda. Terus saya pernah ke Batu Jaya. Saya ke Batu Jaya juga di Muara Citarum itu juga ditemukan keris, tapi bentuknya seperti betok ya, seperti betok, disimpan di salah satu kota di Jawa Barat di Serang kalau nggak salah, di daerah Serang disimpan. Nah itu bentuknya seperti itu. Apakah itu yang tertua di situ? Nah itu masih harus diteliti karena belum tentu yang ditemukan di Batu Jaya itu adalah keris yang sejaman. Nah itu masih banyak penelitian. Itu tadi mengenai keris apa yang tertua di Pasundan tadi.